Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menempati peringkat keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi potensi sekaligus tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Salah satu tantangan utamanya adalah pemerataan akses energi listrik. Masih banyak masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T yang belum menikmati penerangan secara layak karena keterbatasan infrastruktur dan sulitnya menjangkau wilayah terpencil. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas hidup, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Padahal Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, di mana sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun dan hembusan angin yang stabil di wilayah pesisir maupun kepulauan. Potensi energi surya dan energi angin di Indonesia sendiri sangat besar dan tersebar di beberapa wilayah termasuk wilayah 3T dengan potensi angin di Indonesia sebesar 154,6 gigawatt dan potensi energi surya mencapai 4,8 kilowatt hour per meter kubik atau sebesar 112.000 gigawatt peak menurut data dari Kementerian ESDM tahun 2024. Oleh karena itu, saya Abdul Wahab dan rekan saya Brian Amadanya Al-Bukhari. mempersembahkan sebuah inovasi teknologi bernama Satria Energi, inovasi sistem angin dan surya terpadu untuk akses energi berkelanjutan di daerah 3T. Nah, pada gambar ini dapat dilihat gambar diagram sistem yang menggabungkan dua sumber energi terbarukan yaitu panel surya dan turbin angin vertikal. Energi yang dihasilkan dari panel surya dan turbin angin akan dialirkan ke charge controller yang berfungsi mengatur arus pengisian agar tetap stabil sebelum disimpan ke dalam baterai. Selanjutnya, energi DC dari baterai dikonversi menjadi arus AC melalui inverter, sehingga bisa digunakan untuk berbagai peralatan listrik. Komponen utama yang digunakan terdiri atas dua panel surya monokristalin 100 watt peak, turbin angin vertikal, generator, baterai penyimpanan, serta rangka aluminium yang dilengkapi box pelindung dan roda mobilitas untuk memudahkan perpindahan alat. Lalu ini bagian manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi. Manfaat sosial yang pertama menyediakan akses listrik di daerah 3T untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, mendukung penerangan untuk fasilitas umum seperti sekolah, posyandu, dan balai desa. Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar pihak. Yang untuk manfaat ekonominya, yang pertama, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti genset yang mahal dan boros. Yang kedua, meningkatkan produktivitas masyarakat. Dan yang terakhir, dapat membuka peluang ekonomi baru melalui produksi lokal. Kami juga melakukan analisis teknis inovasi. Analisis teknis yang kami lakukan adalah untuk mengetahui energi total yang dihasilkan dari alat tersebut dengan output daya PV dihitung dengan rumus PPV sama dengan G dikali A dikali nu PV, di mana PPV merupakan daya panel, G merupakan intensitas radiasi matahari, A luas panel, nu PV merupakan efisiensi panel. Dan juga kami menghitung output daya dari wind turbine dengan rumus P win sama dengan 0,5 dikali rho dikali A dikali V pangkat 3 dikali CP, di mana P win merupakan daya dari wind turbine, Rho merupakan massa jenis udara, A merupakan luas satuan bilah, V merupakan kecepatan angin, dan CP merupakan koefisien performa turbin. Sehingga kami dapat menghitung energi total sistem dengan rumus E total sama dengan daya PV ditambah daya wind turbine dikali dengan waktu. Setelah kami lakukan analisis perhitungan, didapatkan total energi total sistem sebesar 990 watt hour. Energi ini cukup untuk menyalakan lampu LED 10 watt selama hampir 10 jam atau mengisi daya 40 smartphone per hari, menjadikannya solusi ideal untuk kebutuhan listrik rumah tangga sederhana di daerah 3T. Kami juga melakukan analisis ekonomi untuk mengetahui investasi awal dan payback period yang didapat. Dengan total investasi awal sebesar 11,850 juta, kami melakukan perbandingan dengan energi dari genset konvensional yang digunakan dalam beberapa daerah 3T. Dari total investasi 11,8 juta tersebut didapat hasil biaya operasi antara genset dan sistem Satria Energi dengan penghematan bahan bakar sekitar 4 juta per tahun. Sehingga payback period dapat dihitung dengan membagi investasi awal dengan penghematan tahunan didapat nilai 2,96 tahun. Artinya biaya investasi awal sekitar 11,8 juta ini dapat tertutup hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun melalui penghematan biaya bahan bakar yang biasanya dikeluarkan untuk genset konvensional. Dengan tantangan biaya investasi yang tinggi, alat ini dapat diimplementasikan dengan model pentahelix. Nah, ini adalah strategi implementasi dengan menggunakan model pentahelix, yaitu pemerintah berperan sebagai pengatur arah kebijakan dan publik intensif. Lalu, akademisi menghadirkan riset dan inovasi tepat guna. Kemudian, dunia usaha menjadi mitra dalam investasi serta produksi massal. Kemudian, komunitas lokal berperan dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya. Sementara media turut menyebarluaskan edukasi serta kesadaran akan pentingnya energi bersih. Sinergi lima unsur ini sejalan dengan visi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan yang mendorong partisipasi
berbagai pihak untuk memperluas akses listrik berbasis EBT hingga ke pelosok negeri. Nah, berikut adalah video inovasi Satria Energi. Dari satu sinar dan satu hembusan angin lahirlah cahaya bagi mereka yang selama ini hidup dalam gelap. Merupakan kalimat penutup dari tim kami. Harapannya inovasi dari anak bangsa ini dapat menjadi solusi pemerataan energi listrik di Indonesia. Sekian dari tim Satria Energi. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.